Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 97 pasien dan korban luka parah dari jalur Gaza. Puluhan pasien itu dibawa ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk menerima perawatan medis. 97 pasien dan korban luka tersebut dievakuasi pada Kamis, 12 September 2024. Pasien-pasien itu terdiri dari 45 anak-anak dan 52 orang dewasa. Disebutkan mereka menderita penyakit kanker, kardiovaskular, kelainan bawaan, darah, hati, hingga trauma. Dikutip dari Tribun News, WHO kemudian menyerukan sistem transfer medis yang teratur dan berkelanjutan. Sistem itu dibuat untuk membantu ribuan orang yang membutuhkan perawatan medis. Dilaporkan selain mengevakuasi 97 pasien, terdapat 155 orang yang turut mendampingi. Para pasien itu dipindahkan melalui Kerem Shalom ke Bandara Rama di Israel. Kemudian puluhan pasien itu akan melanjutkan perjalanan ke Abu Dhabi untuk mendapatkan perawatan khusus. Laporan autopsi aktivis Turki Amerika Ayşenur Ezgi Egi dikantongi otoritas Palestina. Hasil autopsi itu menyatakan bahwa Egi ditembak langsung di bagian kepalanya oleh militer Israel di tepi barat. Laporan yang disusun oleh Komite Medis Palestina bertentangan dengan versi yang diberikan oleh Israel dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Diketahui keduanya mengatakan bahwa peluru yang menewaskan Egi itu memantul dari tanah. Dikutip dari Middle East Eye, 3 ahli forensik yang melihat laporan autopsi menyatakan kerusakan pada tengkorak Egi dan kehancuran di dalamnya menunjukkan hal yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa tewasnya sang aktivis adalah akibat dari serangan langsung. Peluru IDF itu disebut meninggalkan kerusakan besar di dalam tengkorak. Seperti diketahui, Egi tewas tertembak saat mengikuti aksi demonstrasi di Beita tepi barat. Dari hasil autopsi, diduga peluru yang menewaskan Egi itu tak ditembakkan dari pistol atau senapan biasa. Militan Hamas dikabarkan siap melakukan gencatan senjata tanpa meminta syarat baru. Dilaporkan Hamas menyetujui proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada bulan Juni lalu. Sebelumnya, delegasi Hamas diketahui bertemu dengan mediator yakni Qatar dan Mesir di Doha pada Rabu 11 September 2024. Dalam pertemuan itu, mereka membahas gencatan senjata di Gaza serta kemungkinan pertukaran sandera dan tahanan. Dikutip dari Tribun News, Kepala Negosiator Hamas Khalil Al-Haya bertemu Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dan Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel. Pertemuan tersebut merupakan negosiasi terbaru setelah sebelumnya berujung buntu. Dikabarkan Hamas tak mengajukan syarat apapun. Kondisi tersebut pun diharapkan berlaku pula bagi Israel. PBB dengan tegas membantah klaim yang diutarakan Israel terkait keberadaan anggota Hamas di sekolah Gaza yang dikelola UNRWA. Bantahan itu disampaikan pada Kamis 12 September 2024 selesai serangan udara membombardir sekolah Al-Jauni. Juru bicara PBB Stephen Dujarric dengan tegas mengatakan klaim Israel itu tak benar. Ia menegaskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Zionis tersebut. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya militer Israel menuding bahwa Hamas bersembunyi di sekolah Al-Jauni. Alhasil, IDF pun melesatkan serangan ke sekolah yang menampung 12.000 warga Gaza itu pada Rabu 11 September 2024. Pemboman tersebut dilaporkan menewaskan 18 orang termasuk 6 staf UNRWA. Serangan tersebut menandai kelima kalinya Israel melancarkan serangan ke sekolah yang diubah menjadi tempat pengungsian. Para pejabat senior Israel dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menerima rencana mengubah Gaza Utara menjadi zona militer. Rencana itu diketahui dibuat oleh mantan komandan tentara Israel, Jenderal Giora Eilan. Dikutip dari Tribun News, menurut Eilan, rencana tersebut akan mengarah pada kekalahan Hamas. Dalam beberapa hari terakhir disebutkan bahwa pendukung rencana tersebut kian bertambah. Dilaporkan tentara Israel akan mengevakuasi lebih dari 200.000 warga di jalur Gaza Utara.
Militer Zionis itu dikabarkan bakal mengubah seluruh wilayah utara menjadi area di bawah kendali penuh IDF. Menurut Elan, perebutan wilayah itu akan berujung pada pembebasan sandera dan mempercepat keputusan Hamas dalam negosiasi gencatan senjata. Diketahui rencana tersebut muncul di tengah merebaknya kritik yang ditujukan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan meminta Jaksa Agung Gali Barhaf Miara untuk memulai investigasi kriminal. Investigasi itu untuk menyelidiki dirinya dan Menteri Keamanan Yoav Gallant. Permintaan itu disampaikan ke Jaksa Agung lewat Menteri Kehakiman Israel yakni Yariv Levin. Dikutip dari Al-Mayadin, permintaan itu dilayangkan untuk menghindari kemungkinan surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Seperti diketahui pada Mei lalu, Jaksa Agung ICC Karim Khan mengupayakan penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant. Hal itu lantaran keduanya dicurigai melakukan kejahatan perang di Gaza. Langkah yang kini diambil oleh Netanyahu merupakan hal yang jarang terjadi. Terlebih, pihaknya meminta Jaksa Agung Barhaf Miara untuk membuka penyelidikan resmi terhadap Netanyahu dan Gallant. Kepolisian Israel merilis rekaman saat anggota unit elit Yamam menahan seorang warga Palestina. Disebutkan warga Palestina itu merupakan buronan yang lama dicari. Ia ditangkap di sebuah rumah sakit di Halhul, tepi barat pada Kamis 12 September 2024 dini hari. Dikutip dari The Times of Israel, sosok yang dilabeli sebagai tersangka Palestina itu dikabarkan dalam keadaan terluka. Ia terluka dalam percobaan serangan bom mobil di Halhul sebulan yang lalu. Dalam rekaman tersebut, pasukan Israel itu tampak menodongkan senjata saat memasuki rumah sakit. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan tempat sosok yang disebut tersangka Palestina itu berada. Terlihat seorang pria Palestina tengah berbaring di ranjang rumah sakit. Pria tersebut pun langsung digotong dan dipindahkan ke kursi roda. Kemudian tentara Zionis itu pun membawa pria tersebut keluar dari RS. Amerika Serikat mengaku terus menekan Israel untuk melindungi tempat-tempat bantuan kemanusiaan di Gaza. Hal itu diutarakan Amerika Serikat pada Kamis 12 September 2024, sehari selesai serangan IDF menghantam kompleks sekolah PBB. Dikutip dari VOA Indonesia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan, Amerika mendesak Israel untuk melindungi tempat-tempat pengungsian. Namun di saat yang sama, menurut Blinken, Hamas juga terus bersembunyi dan menggunakan fasilitas sipil. Ia menilai operasi yang dilakukan Hamas membahayakan bagi para warga sipil Palestina. Blinken menekankan pentingnya gencatan senjata untuk menghentikan perang antara Israel dan militan Hamas. Seperti diketahui, perang yang berlangsung di jalur Gaza itu kini telah memasuki bulan ke-12. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan pemikiran yang sama. Ia meminta agar pihak-pihak yang berperang berhenti menggunakan sekolah dan tempat pengungsian untuk operasi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.